Ulangin. Hai, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video YouTube aku yang ini aku bakal bahas nggak semua juga sebenarnya, pokoknya tentang sekolah kedokteran. Dimulai dari berapa lama sih sekolah kedokteran itu, habis itu kuliahnya ngapain aja sih, terus ujian-ujiannya ada apa aja gitu. Tuh kalau kita denger dari cerita-cerita orang ya, lama banget sekolah kedokteran bosen. Kayaknya sekolah kedokteran tuh sekolah paling lama deh gitu kan. Ada benernya juga sih menurutku. Jadi kalau untuk sekolah kedokteran sampai bisa jadi dokter yang praktek di rumah sakit atau praktek mandiri, itu tuh ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu jelas sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran ini paling singkat itu ditempuh dalam waktu 3,5 tahun, teman-teman. 3,5 tahun itu paling cepat, jadi bisa lebih. Terus setelah sarjana kedokteran kita lulus nih, kita diwisuda. Setelah diwisuda, masa itu adalah koas atau sekolah profesi dokter. Jadi profesi dokter ini belajarnya itu kita langsung terjun di rumah sakit, terus kita mempelajari kasus-kasus pasien yang ada di rumah sakit itu. Tapi ketika kita menangani pasien itu pasti ada dokter penanggung jawab pasien, soalnya kan kita masih belajar gitu kan dianggapnya. Nah, koas ini ditempuh dalam waktu 2 tahun. Oke, udah tuh koas udah terlewati misalnya, udah lulus nih. Setelah koas ini nanti mahasiswa bakal disumpah dokter gitu. Setelah koas nanti ada internship atau pengabdian sekitar 1 tahun, teman-teman. Nah, baru setelah internship ini kita bisa berprofesi menjadi dokter, baik di rumah sakit atau di praktek mandiri atau bagaimana, setelah gitu, tahap-tahap jadi dokter. Nah, udah kan? Tapi buat tambahan informasi, ketika seorang dokter ingin praktek, otomatis dia harus punya surat izin praktek gitu. Kuliahnya gimana sih gitu kan? Menurut aku sendiri, ini lebih ke subjektif sih. Kuliah kedokteran ini cukup menyenangkan. Kenapa? Karena kuliahnya tidak monoton hanya di ruang kelas besar, terus kita mendengarkan dosen, kita nyatet, nggak sebatas pada itu. Tapi mekanisme kuliah di kedokteran ini dibuat bermacam-macam terkait apa yang dibutuhkan oleh mahasiswanya. Contohnya, dokter itu butuh untuk memeriksa pasien, otomatis di situ akan dibuat suatu mekanisme pembelajaran, sistem pembelajaran untuk membuat mahasiswanya itu bisa berlatih skills-nya. Namanya adalah skills lab gitu, teman-teman. Berarti tadi ada kuliah tetap ada di suatu ruangan besar. Nanti mahasiswanya cukup banyak. Sebelum aku lanjut, aku mau bilang kalau apa yang aku bicarain di sini itu kuliah kedokteran secara umum. Tapi khususnya itu lebih ke FKUNS, soalnya aku belum pernah dong kuliah di FK lain gitu. Jadi aku nggak terlalu tahu detailnya dari kuliah kedokteran di FK lain. Tapi secara garis besar itu sama. Jadi sebelum kita lanjut ke sistem pembelajaran yang lain, aku mau cerita. Jadi kalau di kedokteran itu untuk kegiatan selain kuliah besar yang bareng-bareng, nanti kita bakal belajarnya itu dibagi kelompok kecil. Kelompok kecil ini tadi berguna untuk kelompok skill set juga. Terus kalau misal kelompoknya sama, juga berguna buat sistem pembelajaran yang lain. Terus selain tadi ada kuliah sama skill set, ada juga yang namanya diskusi kecil atau yang biasa disebut dengan small group discussion atau SGD. Nah, SGD ini nanti kita misal berkelompok kecil itu 11 atau 12 orang, kita duduk biasanya di meja yang setengah lingkaran di ruangan kecil. Kita bakal membahas suatu skenario yang sudah diberikan oleh pihak fakultas. Skenario itu biasanya tentang keluhan atau peristiwa seseorang yang berkaitan dengan kesehatan. Di situ kita bakal brainstorming, kita mengungkapkan pendapat kita tentang skenario itu berdasarkan prior knowledge atau kayak pengetahuan yang dasarnya kita, yang udah kita tahu berdasarkan pengetahuan yang udah kita dapat misal di SMA atau di mana gitu.
Nah, lanjut ada yang namanya course. Course itu sistem pembelajaran kedokteran buat mempelajari bagaimana sih sikap yang baik menjadi seorang dokter, misalnya profesionalitas itu bagaimana. Terus kita diajarin juga untuk mencari sumber yang terpercaya untuk mencari materi atau biasa disebut dengan evidence based medicine gitu. Itu namanya course. Udah. Nah, selain kuliah kedokteran itu juga ada mata kuliah umum. Ya, satu semester itu ada 2 mata kuliah umum. Mata kuliah umum yang kayak bahasa Indonesia atau pendidikan agama atau Pancasila. Jadi kenapa MKU tetap ada? Ya, biar kita nggak buta sama pelajaran bahasa Indonesia, kewarganegaraan, terus agama gitu. Nah, selain semua yang udah aku sebutin tadi, masih ada satu lagi pembelajaran di kedokteran. Sebenarnya ini nggak cuma ada di fakultas kedokteran, tapi di fakultas lain juga ada. Kira-kira apa? Yaps, bener banget, praktikum. Jadi, praktikum di kedokteran itu lumayan banyak, tapi praktikum ini tergantung tema besar yang sedang dijalani atau tergantung blok yang sedang dijalani. Jadi gini teman-teman, di kedokteran itu sebagian besar fakultas kedokteran menerapkan sistem blok, bukan UTS atau UAS seperti itu. Tapi blok ini biasanya satu semester itu ada 3 blok, tapi bisa jadi di fakultas lain ada yang satu semester 6 blok atau lain sebagainya. Soalnya beda-beda tiap universitas gitu. Nah, blok ini apa sih? Blok itu kalau aku artikan sebagai suatu tema besar yang bakalan dibahas dari sisi fisiologisnya, anatomisnya, histologisnya, biokimia, terus apalagi ya, patofisiologi kalau udah masuk yang penyakit gitu. Misalnya aku kasih contoh, blok 1 itu misal tentang hematologi dan biologi seluler, blok 2 tentang integumen dan muskuloskeletal, itu kan tema besar. Nah, tema besar itu bakal didukung sama SGD, praktikum, SL, dimana mereka ini bakal yang dibahas itu bakal sesuai sama tema besar itu gitu loh. Oke, aku kira sih buat sistem pembelajarannya kayak gitu. Karena menerapkan sistem blok, jadi nggak ada yang namanya UTS ataupun UAS, kecuali untuk MKU. Berarti adanya apa? Adanya adalah ujian blok. Ujian blok itu diselenggarakan setelah pembelajaran satu blok selesai misalnya. Terus, course itu juga ada ujian course, itu biasanya di akhir semester. Skills lab ada juga ujian skills lab, namanya OSCE. Itu bakal diadain di akhir semester juga, 1 kali. OSCE ini adalah menurut aku yang paling unik, yang paling deg-degan, yang paling membuat banyak cerita. Karena di OSCE ini nanti kita bakal dinilai sama dokter beneran di suatu ruangan kecil. Kita sebagai dokternya, nanti ada pasien bohongan juga, nanti juga ada skenario yang harus kita jalankan. Kita harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan skenario itu, terus nanti dinilai sama dokternya gitu. Aku kira itu aja untuk kedokteran ini. Buat temen-temen, terutama yang kelas 12 SMA, mungkin kalian masih bingung tentang sekolah kedokteran itu kayak gimana. Semoga setelah lihat video aku, kalian bisa tahu gimana sih sekolah kedokteran. Kalian bisa mendapatkan tambahan informasi. Semoga bisa bermanfaat untuk siapapun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, komen, like, share kalau perlu. Gitu ya. Makasih banget yang udah mau ngikutin video aku sampai detik ini. Sampai ketemu di next video. Kalau mau, teman-teman bisa komen aku selanjutnya bikin video apa lagi. Dan kalau misal ada yang udah pernah request dan aku belum buat videonya, aku minta maaf banget. Mungkin aku belum dapat materinya atau gimana. Pokoknya makasih.